Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman Denesa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal diri sebenar diri, ya. Karena pada hakikatnya diri kita ini bukanlah jasad, tapi diri sejati, diri yang terperi dan sejati diri. Maka dengan metode kikir napas kita akan mengenal diri sebenar diri, karena di dalam mengamalkan kikir napas kita akan melalui suatu alam yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ya. Inilah salah satu metode untuk mengenal diri sebenar diri, ya, yaitu metode zikir napas sadar Allah. Nah, karena di dalam berspiritual kita harus benar-benar mengetahui arah dan tujuan di dalam perjalanan rohaninya. Nah, maka di dalam zikir napas ada tahap-tahapannya. Bila mana kita sudah benar-benar mengamalkannya sesuai dengan tata cara yang diberikan oleh sang pembimbing, maka kita akan memahami dan paham, karena tujuannya itu lurus kepada Allah, sehingga tidak benar di dalam mengalami suatu sensasi kalau niatnya lurus. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf sering kita dengar salah satu hadisnya para ulama sufi, yaitu man aroba nafsahu faqad aroba robbahu. Jadi sesiapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Nah, namun di sini yang harus kita pelajari adalah metodenya atau cara untuk mengenal diri sebenar diri itu. Bukan dengan teori, bukan dengan tulisan, tapi kita harus benar-benar mengalami satu perjalanan rohania sehingga Allah memahamkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, di dalam metode zikir napas, salah satu cara yang tercepat untuk mengenal diri, zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas melalui hidung yang diiring dengan asma-hu Allah di dalam batin kita, maka perjalanan rohani kita akan selaras dengan keinginan Allah, karena tujuannya Allah, karena di dalam batin diiringi dengan asma Allah. Allah, napas masuk iringi dengan asma
di dalam batin. Ketika napas keluar, iringi dengan asma Allah. Hakikatnya ketika napas masuk dengan sebutan hu di dalam batin, hu yang artinya dia. Ketika napas keluar, diiringi dengan asma Allah, Allah, maka dialah Allah yang telah menggerakkan napas. Bukan napas itu Allah, hati-hati. Kan, napas hanyalah sebagai sarana. Nah, maka ketika napas masuk ini, hakikinya adalah mendekat, karena menunjukkan mendekat. Ketika napas keluar, pasrah. Nah, maka pasrah sepasrah-pasrahnya lah kepada Allah dan di hadapan Allah. Kan sudah jelas. Ketika napas masuk dalam batin, iringi dengan hu. Ketika napas keluar, iringi dengan Allah. Nah, dua asma ini adalah suatu dhamir yang menyatakan dia itu Allah. Terus seiring napas yang keluar masuk. Ketika napas masuk, pada hakikinya jiwa sedang mendekat. Ketika napas keluar, pada hakikinya jiwa yang pasrah dan berserah diri kepada Allah. Itulah Islam, berserah diri. Nah, kembali kepada mengenal diri sebenar diri di dalam metode zikir napas sadar Allah, yaitu dengan kesadaran. Maka kesadaran inilah yang akan meliputi segala peristiwa dan keadaan di alam rohaniah itu. Karena ketika mengalami panah di dalam perjalanan rohaniah itu, nah, tahu panah ini kata siapa? Dan siapa yang melihatnya? Kan tidak ada. Maka itulah kesadaran yang aktif bahwa si jiwa menyaksikan yang tidak seperti apa-apa. Maka sebenar-benar diri adalah jiwa yang tidak pernah sakit, tidak pernah makan, minum. Karena jiwalah yang menyaksikan gerak-geriknya jasad kita ini. Jiwa ini yang menyaksikan kedip mata, anggapnya mulut kita, pendengarnya telinga, menyaksikan bahwa itu adalah semua Allah atau perbuatan Allah. Maka disebutlah dalam ilmu marifat, yaitu marifatul bana. Itu baru awal. Nah, baru awal karena baru marifat kepada segala perbuatan Allah, menyaksikan. Nah, itulah yang disebut dengan sebenar-benar diri, yaitu jiwa. Maka man arofa nafsahu takut arofa robbahu. Sesiapa yang mengenal dirinya, maka itulah niscaya akan mengenal Tuhannya. Diri ini bukan diri jasad, tapi diri yang hakiki, yaitu jiwa. Ya. Maka setelah mengenal diri sebenar diri, yaitu jiwa, karena jiwa inilah diri yang terperi, diri hakiki yang tidak pernah mengenal mati. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka diri terperi ini akan kembali kepada Allah. Ya, seperti itulah mengenal diri sebenar diri dengan metode zikir napas. Maka marilah kalian
kita ini sama-sama mengaktifkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Intinya kita sama-sama belajar. Tidak ada yang bisa kecuali semangat dalam belajar. Tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.